Hai Virgo, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu support luar biasa untuk channel Lucian Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang Virgo sesuai janji saya. Setiap 2 hari akan ada bacaan untuk Virgo. Dan ini bacaan tentang cinta lagi. Karena banyak yang request tentang cinta ya. Oke, dan ini judulnya You versus Them. So saya akan pakai 2 kartu. Untuk You saya akan pakai kartu Reader White Tarot. Dan untuk Them atau orang yang dealing dengan Virgo, baik sudah punya hubungan maupun masih PDKT, saya akan pakai Witches Tarot ya. Oke, tapi sebelumnya saya akan buka dulu ini Love Tarot, Love Oracle Card ya. Ada pesan apa dari Love Oracle Card? Satu. Oke. Ada 3. Oke. Yang pertama adalah seduction, attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party interference. Ini adalah bacaan untuk Virgo yang punya third party situation atau kalian yang menjadi third party-nya. Gitu. Ada banyak cerita tentang third party situation ini yang mungkin bikin orang berpikir bahwa ini beneran third party nggak sih kalau begini gitu ya. Oke, kita bahas itu nanti aja. Tapi yang jelas di bacaan yang ini ada yang sudah sama-sama, tapi kemudian ada yang interfere atau ada yang masuk ke dalam hubungan tersebut. Padahal yang namanya hubungan kan sebenarnya cuma berdua lah ya. Yang cowok sama yang cewek. Orang ketiga itu siapapun dia, bahkan keluarga, bahkan misalnya kakak, adik, orang tua, saudara, teman, sahabat, itu tidak bisa mempengaruhi atau ikut campur dalam hubungan tersebut ya. Sebenarnya nggak bisa begitu. Oke. So orang ketiga yang ini, yang seperti tadi saya bilang, belum tentu itu seperti apa ya, yang sedang viral itu, layangan putus, pelakor dan lain sebagainya. Tidak melulu seperti itu ya. Oke, tidak melulu seperti itu. Yang selanjutnya ada mirror. Mirror ini cermin ya. Mirroring each other, self-image, relationship, reflect our want, introspection. Oke, yang ini adalah Virgo yang punya hubungan yang sangat kuat, seperti soulmate atau twin flame. Jadi sama-sama saling bercermin, mirroring each other, dan juga saling mengcopy. Dia begini sama juga sebenarnya gitu. Dia keras, sama-sama keras. Dia pokoknya yang mirroring each other gitu. Kalian mungkin tidak sadar akan hal itu karena ngerasa kan punya zodiak yang beda, harusnya kepribadiannya beda. Ya, di satu sisi kata-kata itu ya betul, tapi di sisi lain adalah kadang-kadang kita ketemu orang yang walaupun dia itu zodiaknya beda sama kita, tapi kelakuannya mirip. Itu yang orang kadang-kadang bingung dan bilang itu adalah misalnya soulmate atau twin flame gitu. Padahal untuk sampai ke tahap itu nggak semudah itu sih Virgo. Jadi jangan terpaku sama kata-kata twin flame atau soulmate, karena belum tentu belum tentu itu soulmate atau twin flame. Harus punya banyak
ciri-cirinya dulu, dan itu harus dijalani sedemikian rupa, dan prosesnya itu nggak mudah. Jadi kalau dibilang oh dia soulmate saya, oh dia twin flame saya, kadang-kadang itu cuma ada di pikiran kalian aja, Virgo. Oke, satu lagi ada key with the heart. Welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together, perfect. Emang ada yang perfect di dunia ini? Oke, anyway, yang ketiga ini ketemu seseorang yang cocok. Seseorang dari Virgo yang seseorang itu yang cocok untuk Virgo gitu ya. Apapun itu jenis kelaminnya, apapun itu zodiaknya, tapi Virgo ngerasa cocok gitu sama dia, cocok sama dia. Oke? Baik, itu dulu dari Love Oracle Card. Saya akan buka kartu tarotnya ya. Baik. Kalian tahu, saya udah berapa kali bilang di video saya akhir-akhir ini, tangan saya sakit dan belum sembuh sampai sekarang. Jadi untuk shuffling kartu aja sakit. Tangan kiri terutama. Saya nggak mau ke dokter karena sudahlah, apa sih, mungkin saya salah makan atau nggak tahu, pokoknya tangan saya sakit. Selama masih bisa melakukan kegiatan, ya sudahlah, saya lakuin. Oke, ini partnya Virgo ya. Virgo yang kayak gimana nih yang ada di sini? Oke. Oh, I need one more. Thank you. I need one more. This one, thank you. Oke. Bagiannya Virgo dan bagiannya si dia yang dealing dengan Virgo. Thank you. Kalau kartunya ringan lebih enak shuffle-nya. Kalau kartunya berat, aduh. Baiklah, sudah terbuka ya kartunya. Oke, sih, ini kayak kaku gitu. Saya nggak tahu ini ototnya atau tulangnya, karena saya kasih counterpain gitu nggak ngaruh. Kayak yang kanan nggak terlalu, tapi yang kiri ampun sakit banget. Dan ini baru mulai sekitar semingguan gitu lah. Ya semingguan lah nih tangannya. Oke, anyway. Kalau ada yang tahu kenapa atau pernah mengalaminya dan punya obatnya, silakan. Karena ada yang bilang saya harus rendam air hangat pakai garam bla bla bla, tapi it didn't work ya. Oke, anyway. Kartu pertama kalian adalah Nine of Pentacles. Ini adalah Virgo yang masih struggling dengan keadaan karir, keuangan dan bisnisnya. Masih jungkir balik dengan keadaan perekonomiannya, uangnya lah gitu ya. Kemudian kalau dibilang Virgo yang sedang kesusahan, ya sedang kesusahan. Dan Virgo yang saya kok jadi sedih ya, karena beberapa Virgo menulis kepada saya tentang cerita hidupnya, dan saya ngerasa segitunya gitu ya, sedih juga gitu. Dan saya orang yang kalau baca cerita atau dengerin cerita orang yang sedih-sedih, saya juga ikutan sedih. Oke, anyway, ini adalah Virgo yang masih struggling dengan keadaan keuangannya, keadaan bisnisnya, keadaan hidupnya yang memang masih jungkir balik. Makanya percintaannya juga jungkir balik. Ya gimana mau mikirin percintaan kalau karir, keuangan, bisnisnya juga masih morat-marit, masih susah. Jadi ya percintaannya juga Page of Cups yang terbalik ya, yang masih mempertanyakan, atau mungkin nggak kepikiran, atau mungkin ya walaupun dia mungkin punya seseorang yang bersama dia, tapi itu juga tidak membuat
kehidupannya menjadi lebih baik. Jadi ya Virgo yang masih bimbang dengan kehidupannya, sementara hidup terus berlanjut dan kehidupan percintaannya tentu saja jadi terimbas ya, jadi terikut gitu. Kemudian ada Eight of Cups, Virgo yang diharuskan meninggalkan sesuatu. Di sini Cups ya, jadi memang percintaannya harus ditinggalin karena satu dan lain hal. Nggak mau mungkin dia meninggalkan, tapi memang harus ditinggalkan karena udah nggak bisa lagi sama-sama. Sedih. Oke, Virgo yang seperti itu ya, yang ngerasa hidupnya benar-benar jungkir balik karena keadaan keuangan dan percintaan sama-sama ruwet. Oke, hang on there. Bertahan di situ ya Virgo, saya jadi sedih. Keadaan mungkin memang terlihat sangat tidak baik saat ini, tapi kita lihat ke depannya ya, tetap optimis. Ya udah di situ aja, memang mungkin ada di bawah sekarang, di titik rendah, atau rodanya berputar lagi di bawah. Ya udah dijalanin aja ya, mau bagaimana juga dijalanin aja. Oke, dan selanjutnya ada Seven of Cups. Kalian masih punya banyak pilihan untuk percintaan kalian. Kalaupun kalian harus meninggalkan yang ini karena memang tidak untuk kalian, kalian masih punya banyak pilihan lain di luar sana. Terus kalau ada yang bilang, enggak Mbak Lucy, saya sudah umur segini, come on. Enggak perlu umur berapa untuk menemukan cinta sejati. Karena tadi ada key with the heart, a heart with a key, ya. So kalian pasti bisa menemukan. Kalau memang harus meninggalkan atau ditinggalkan, terutama karena alasannya ekonomi misalnya gitu, bukan restu, karena ekonomi, dan kalian masih punya banyak pilihan nanti di kemudian hari. Kalau sekarang mau fokus dengan karir dulu, monggo silahkan ya. Kemudian ada Two of Pentacles yang terbalik. Suatu hari nanti kalian nggak perlu juggling lagi, nggak perlu nggak perlu bingung lagi. Ini sampai di mana nih, gimana nih saya harus berpikir atau mempertimbangkan segala sesuatunya. Itu nggak lagi dalam situasi yang kayak gitu, dan kalian bisa dengan tenang melanjutkan hidup gitu. Masa-masa itu akan berakhir, tapi yang jelas saat ini memang lagi ruwet ya. Berasa banget ini energinya lagi ruwet. Oke, ada Knight of Wands. Akan ada yang datang kepada kalian, dan itu orang yang udah kalian kenal, udah kalian tahu. Dan itu ada hubungannya dengan bisnis, dengan pekerjaan gitu ya. Ini percintaan memang bacaannya, tapi itu yang terlihat di sini, itu yang terbaca di sini, bahwa Virgo yang sedang terpuruk gitu, tapi juga harus meninggalkan cintanya atau ditinggalkan oleh cintanya karena beberapa masalah, termasuk tadi itu keuangan. Tapi nanti akan ada orang yang datang untuk kalian, dan hopefully itu membantu kalian ya, semoga aja itu membantu kalian. Coba saya mau buka klarifikasinya aja ya, apa sih sebenarnya ceritanya nih. Kadang-kadang suka nggak terlalu jelas ya bacaannya. Oke. Ada Six of Cups dan Nine of Cups. Oke. Ada offering, my dear. Ada tawaran. Walaupun ini Cups percintaan, tawarannya bisa berupa ya yang menawarkan
cinta bisa, dan kalian akan dipenuhi itu. Karena kan dari tadi saya juga bilang bahwa kalian masih punya pilihan. Di luar sana kalian masih punya pilihan, dan itu akan bisa kalian dapatkan. Karena dengan adanya Knight of Wands, ada yang datang. Dan itu bukan orang baru, itu orang yang sudah kalian kenal. Dan itu akan menawarkan sesuatu hal yang membuat kalian bahagia, yang membuat kalian merasa penuh lagi gitu. Yang tadinya udah kosong karena kehilangan kan, terus ada lagi gitu. Nah, terus kalau kalian bertanya lah, terus orang ketiganya di mana tuh di situ? Nah, itu yang saya bilang, orang ketiga belum tentu tentang third party situation yang kayak dia interfering ke dalam kehidupan kalian untuk sesuatu yang jelek, kadang-kadang untuk sesuatu yang bagus juga. Nah, di bacaan yang kali ini orang ketiganya itu datang interfere memang, tapi untuk hal yang bagus, karena pun kalian sudah ditinggalkan atau meninggalkan kan. So it's like a broken heart, tapi kemudian ada yang datang untuk mencoba menyembuhkan itu. Ada sedikit kelegaan sih ya. Energinya berat memang bacaan yang ini Virgonya, karena ada yaitu tadi ditinggalkan dan meninggalkan, itu buat saya berat. Apapun itu alasannya, ini untuk alasan yang baik, nonsense. Kalau memang untuk alasan yang baik, bertahan dong, tidak pergi meninggalkan. Kalau meninggalkan itu berarti alasannya tidak akan pernah baik. Ya, tidak bisa bertahan karena apa? Oke. Sekarang kita lihat orang yang dealing dengan Virgo, siapapun itu dan apapun yang menjadi kehidupan dia gitu ya. Dia itu sama dengan Virgo. Ini ada Ace of Pentacles-nya terbalik. Dia juga terpuruk dalam hal keuangan. Mungkin itu yang membuat dia, saya jadi goosebump. Mungkin itu yang membuat dia tidak bisa bersama kalian, oke? Karena keuangannya juga memburuk, ya. Keuangannya juga jungkir balik, oke? Cuma dia punya support, ada Three of Cups. Orang tersebut punya support dari lingkungannya, teman-temannya, saudara-saudaranya, atau ya pokoknya lingkungannya, kelompoknya yang support dia luar biasa. Jadi ya dia lebih memilih supportnya itu dibandingin Virgo gitu. Ya bisa jadi dia seperti itu karena memang dia pikir siapa lagi yang mau support dia selain kelompoknya itu atau keluarganya itu atau teman-temannya itu gitu. Tidak bisa bersama Virgo karena keuangannya juga memburuk, keuangan Virgo juga memburuk. So kalau sama-sama buruk itu akan sangat berpengaruh ya. Kemudian Seven of Cups-nya dia terbalik. Kalau kalian Virgo masih punya harapan di luar sana, ada yang bisa kalian pilih. Ini orang yang dealing dengan kalian ini nggak bisa milih lagi gitu, karena segitunya dia terfokuskan dengan urusan dia sendiri, terfokuskan dengan masalahnya dia sendiri, sehingga dia nggak punya pilihan. Dia ngerasa nggak punya pilihan. Oke, kemudian ada Four of Swords. Dan juga dia punya banyak musuh. Dia punya banyak musuh. Jadi mungkin kalaupun dia harus meninggalkan Virgo itu karena dia ngerasa jangan sampai Virgonya juga kena imbas gitu. Kena imbas dari dia yang musuhnya banyak, yang tidak suka sama dia tuh banyak. Ya. Kemudian ada Three of Wands yang terbalik. Buat dia masa depan nggak kelihatan. Masa depan bersama Virgo, masa depannya dia sendiri itu nggak terlihat. Jadi masih kayak gelap bener nih. Terus mau lanjut bagaimana gitu. Mungkin itu sebabnya ada yang harus ditinggalkan dan meninggalkan gitu. Sekali lagi ini saya nggak ngomong tentang putus atau apa, perceraian atau apa gitu, enggak. Meninggalkan dan ditinggalkan tuh bisa aja karena emang harus gitu, dan bukan berarti tidak cinta, mungkin masih cinta tapi harus ditinggalkan.
Dan kalau itu yang terjadi untuk kalian para Virgo, yang seperti saya bilang tadi, kalau memang untuk hal yang benar harusnya masih menetap apapun yang terjadi. Kalau mau pergi itu berarti sudah give up, sudah menyerah dan gak bisa sama-sama lagi, dan itu yang susah ya. Kalian kan harusnya bersama dalam suka dan duka ya. Tapi saya juga nggak bisa menghakimi karena masing-masing orang punya pemikiran sendiri dan punya alasan sendiri untuk melakukan hal tersebut. Jadi apapun yang kalian lakukan atau orang lain itu lakukan, saya mempunyai banyak pemakluman tentang itu gitu. Dan nggak bisa bilang, oh ini salah, itu salah. Nggak bisa. Oke. Selanjutnya si the wheel of the year-nya terbalik. Oke, keberuntungan dia memang masih jungkir balik. Dan 10 of Wands, dia masih bawa-bawa beban dia, beban hidupnya dia memang berat. Jadi bagaimana harus bersama Virgo untuk bahagia gitu kalau bebannya berat. Oke, sekarang saya kasih lagi aja ya, saya pengen tahu yang selanjutnya tentang dia yang dealing sama Virgo. Oke. See? Knight of Cups-nya terbalik dan ada Five of Swords. Ini benar-benar luar biasa berada di hidup yang morat-marit banget. Oke, so yang terlihat di sini mungkin secara hati, secara koneksi, perasaan kalian match seperti Heart with the Key tadi. Mirroring each other seperti twin flame ataupun soulmate, tapi secara kehidupan kalian berdua sama-sama morat-marit, sama-sama jungkir balik, sama-sama riweh. Jadi dua orang yang sama-sama riweh, dan mungkin Virgo atau dia berpikir untuk meninggalkan satu sama lain. Kalau itu masih ada di pikiran dan belum terjadi, ya saya bisa menyarankan untuk memikirkan hal tersebut ya Virgo ya, atau pasangannya Virgo. Yang saya bilang, kalau untuk sebuah alasan yang baik jangan pergi, karena kalau pergi namanya bukan alasan yang baik, tapi memang meninggalkan aja gitu. Kalian bisa nggak saling menguatkan? Susah Mbak Lucy, memang susah, saya tahu. Saya juga pernah berada di situasi yang sama dan itu sangat susah gitu. Tapi kalau memang cintanya besar, then stay. Walaupun mungkin punya keinginan yang sangat kuat untuk pergi, but stay, tinggal tetap. Oke. Saya buka Whisper of Love ya, untuk kartu oracle card-nya. 2 lah ya. Oke. See? Saya ngomong segitu panjang, cuma satu kartunya yang langsung nyambung. Have faith. Punya keyakinan, punya iman. Oke. Trust your faith in this situation. Aduh, jelek banget kalau buat saya ya. Saya nggak tahu dengan yang nonton ini. Jelek banget karena kata-katanya di situasi yang sesulit ini, Virgo, punyalah keyakinan, punyalah iman bahwa ini yang memang Tuhan memang inginkan di kehidupan kalian. Dicoba, diberi. Kalau ada yang bilang, oh ini ujian, oke, fine, terserah lah ya. Atau apapun itu yang menggoncang kehidupan personal dan kehidupan profesional kalian, bertahankah kalian di situasi yang kayak gini? Ya, memang percobaan yang seperti itu memang ada dan terjadi beneran gitu kan. Cuma pesannya ya ini, have faith, punya keyakinan, punya iman. Oke. Lanjut, ini juga jelek. Listen with your heart, mendengarkan dengan hati. Saya sedih nih. Saya sedih, oke. Mendengarkan dengan hati atau dengarkan hatimu.
You are listening but need to hear with a loving heart. Kalian mendengar, tapi yang terpenting adalah mendengarkan dengan hati. Kalau kalian masih punya hati, ya, ingin keluar dari situasi yang seperti ini, ya, dengarkan hati kalian, yakinkan diri kalian bahwa ini masih bisa diteruskan. Kalau pikiran untuk tinggalkan itu masih di kepala, ya, kalau udah terjadi ya mau gimana, saya mau bilang apa, oke? So Virgo, apapun kesulitan kalian, ada banyak banget cerita yang masuk, dan itu bikin saya juga berpikir, ya ampun, sesulit itukah kehidupan Virgo. Saya juga Virgo, jadi saya juga menyadari bahwa ya it happen, terjadi seperti itu gitu. Cuma pesannya yaitu tadi, have faith aja in this situation. Punya keyakinan di situasi ini bahwa badai pasti berlalu gitu. Ini juga sama seperti badai-badai sebelumnya, nggak menetap tapi akan pergi. Oke, selanjutnya saya pakai Good Tarot aja, kalian silahkan. Aduh, udah langsung memberikan pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak ya. I need more. Oke. Oh, ada yang terbalik di dalam. Banyak tapi nggak usah berarti. Oke, sebentar. Yang ini aja ya, kita lihat. Udah, kalau kartu satu ini keluar, yang lain nggak usah saya baca, udah ketahuan. No, kartunya semua juga bilang enggak, empat-empatnya. Messenger of Air. Moon ini enggak ya artinya. Full dan The Tower. Kalian tahu dong The Tower momen ini apa. Oke, so belum saat ini ya Virgo masih harus struggling dengan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalian. So masih tetap seperti ini Virgo. So belum ada jalan keluarnya. Sepertinya kayak gitu ya. Belum ada jalan keluarnya. So Virgo, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalian, saya harap kalian baik-baik aja. Tetap berbahagia. Tetap punya semangat untuk meneruskan. Oh ya, ada yang bilang, kok nggak ada message dari angel mbak? Iya ya. Oke. Saya udah terlanjur sedih sih. Saya udah terlanjur sedih karena bacaannya bikin sedih. Jadi aduh, oke. Ada career transition. Archangel Samuel, your life purpose is triggering a blessed career change. Oke. Untuk kalian yang struggling di bidang keuangan, karir, dan bisnis kalian, ada perubahan. So, thank God, ada perubahan. Walaupun tadi apa yang kalian pertanyakan, apapun itu jawabannya adalah tidak, tapi Archangel tetap kasih harapan dengan bilang ada perubahan. Oke, fine. Oke, kalau dari angel message apa, kita lihat. Isabella, yes, the timing is right for this new venture. A happy outcome, follow your positive expectation. Ini katanya waktu yang tepat. Tetap berpikir positif aja, terus ikuti alurnya. So, masih sama ya. Have faith, ikuti alurnya aja. Oke, kalau Angel's Prayer bilang apa? Tuh, kita lihat. Aduh, sedih. Ikutan sedih, ampun deh. Peace and harmony dari Archangel Raquel. Thank you Raquel for surrounding my life in harmonious light. Oke, kedamaian dan keharmonisan. Oke, fine. Masih aja ada harapan tentu saja di depan sana. So, jangan putus harapan ya Virgo, apapun itu di dalam kehidupan kalian. Kali ini bacaannya berat bener. Ada yang bilang, kapan senengnya Virgo? Saya juga sama nanya kapan senengnya, saya kan juga Virgo. Oke, so kita ketemu lagi aja 2 hari setelah ini. Oke, berarti besok nggak ada, lusa baru ada.
Tapi kalau Sabtu saya tidak akan memberikan, saya malah tidak bekerja, saya tidak ngapa-ngapain di hari Sabtu karena itu Sabat. So tidak melakukan hal apapun. So skip Sabtu, akan ada lagi Minggu. Ini hari apa ya? Rabu. Berarti Jumat akan ada bacaan untuk kalian. Minggu tentu saja akan ada bacaan untuk kalian juga, Virgo. Oke? So, sekian aja. Kita ketemu lagi di bacaan-bacaan berikutnya, my dear Virgo, my lovely Virgo. Ya, tetap semangat loh ya. Jangan putus harapan. Tuhan memberkati kita semua. Salam light, angel, and love, and bye.